Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur pagi ini kita diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Kau berikan. Pagi ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin dan tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, renungan pagi ini kita beri judul Sikap Orang Kristen dalam Menggunakan Media Sosial. Kita hidup di tengah dunia yang semakin canggih. Salah satu buktinya adalah hadirnya media sosial yang beragam jenisnya, seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Zoom, YouTube, Google Meet, dan sebagainya, untuk memudahkan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya. Melalui media sosial, kita dapat dengan mudah terhubung dengan teman-teman atau keluarga yang sudah lama tidak bertemu, bahkan dengan teman-teman yang sudah kehilangan nomor kontak dengan mereka. Kita dapat saling berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Keberadaan media sosial tersebut selain mempermudah, juga sekaligus mempermurah biaya komunikasi jarak jauh. Tidak hanya itu, media sosial juga dapat menjadi sarana untuk bisa berbagi humor yang sehat, berita, atau pengetahuan. Jadi tidak heran setiap orang beralih dari telepon rumah kepada telepon genggam yang bisa online. Jadi tidak heran juga banyak orang yang kadang bertanya, apakah ada wifi dan apa passwordnya? Media sosial sesungguhnya mendatangkan banyak manfaat yang berguna bagi banyak orang. Namun sayangnya, hari ini media sosial kerap kali banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menipu, menyebarkan gosip, saling menyerang, memaki orang, maupun perbuatan lainnya yang bersifat merusak. Nah, ini adalah contoh perbuatan yang tidak baik, merugikan orang lain, dan tentunya mendukakan hati Tuhan. Nah, sekarang bagaimana ya sikap kita sebagai anak Tuhan dalam menggunakan media sosial? Yang pertama, apabila kita menjadi pengirim pesan, maka yang pertama kali perlu kita lakukan adalah mengoreksi terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan kita mengirimkan pesan tersebut melalui medsos. Kolose 3 ayat 23 mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan dan perbuat, kita melakukannya dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan pedoman ayat ini, maka apapun pesan teks, video, atau gambar yang kita kirimkan, kita akan benar-benar memilahnya sebelum kita upload, supaya hal itu berkenan kepada Tuhan, dapat menguatkan dan menumbuhkan iman orang-orang yang membacanya, memiliki rasa cinta kepada bangsa dan negara, serta kasih akan sesama. Nah, yang kedua, selalu cek dan uji kebenaran pesan yang kita terima ya. Jika yang dikirimkan adalah berita, maka perlu diperiksa apakah hal yang diberitakan sungguh-sungguh terjadi atau berita bohong alias hoax. Apakah foto atau video yang di-share benar-benar asli atau diedit dengan maksud menipu atau tindak kejahatan lainnya. Nah, kita perlu jeli dalam menerima setiap informasi. Untuk hal ini, kalau kamu bingung, kamu bisa loh menanyakannya kepada orang tua atau guru di sekolah jika ada informasi di media sosial yang kamu belum jelas atau belum memahaminya. Ketiga, kita tinggal di negara Indonesia yang adalah negara hukum. Kita perlu ingat
bahwa penggunaan media sosial yang kita lakukan ada undang-undangnya yang dikenal dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi, ketika kita mau memposting sesuatu, postinglah hal yang baik-baik saja ya. Hindari memberi komentar yang menimbulkan permusuhan atau kerusuhan, atau memposting gambar atau video yang tidak baik, apalagi berita bohong dan hal-hal negatif lainnya. Ingat, kita bisa terjerat hukum nantinya. Lalu kemudian yang berikutnya, yang keempat, kita harus selalu bersikap waspada ketika menggunakan medsos, khususnya tentang keamanan data-data pribadi kita, seperti nomor HP, alamat rumah, foto-foto diri kita, nomor rekening tabungan, dan sebagainya. Jangan sembarangan upload data-data pribadi ya, apalagi memberikannya kepada orang yang tidak kita kenal di medsos. Itu akan membahayakan dan merugikan diri kita sendiri. Selalu minta pendampingan orang tua atau guru berkaitan dengan hal tersebut, supaya kita tidak celaka. Yuk, kita gunakan media sosial dengan bijak dan menjadi berkat bagi kebaikan bersama. Mari kita juga jadikan kehadiran kita di dunia maya sebagai teladan yang baik bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami menggunakan HP kami atau media sosial yang kami punya dengan bijak, dengan baik, membangun hidup kami dan juga orang lain. Tuhan, jadikanlah kami berkat, teladan bagi banyak orang, khususnya dalam menggunakan media sosial. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.